Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GSJA Penuel serta GSJA Anugerah Kemendung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua ada dalam kebaikan serta ada dalam pemeliharaan serta kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita membaca serta merenungkan Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar kehidupan kita hari ini. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kami ingin membaca serta merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami untuk kami hidup di hadapan Tuhan, supaya kami lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pimpinan Roh Kudus supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan diberitakan, kita boleh memahami kehendak Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang mempunyai relasi di dalam kehidupan bersama, dan selalu berdampingan dengan orang lain. Dalam kehidupan orang beriman, kita semua harus memahami arti keberadaan kita sebagai makhluk sosial yang harus selalu menolong dan menumbuhkan rasa kepedulian serta kebaikan kepada sesama. Dan pagi ini kita diingatkan melalui firman Tuhan untuk saling berbagi dan saling memperhatikan serta saling melakukan kebaikan kepada sesama. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mimbar Gemar hari ini edisi tanggal 19 Juni tahun 2024. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini terdapat dari yang pertama, dari Kitab Mazmur pasal yang ke-124 ayat yang ketiga sampai dengan pasal yang ke-125 ayat yang pertama. Yang kedua terambil dari kitab Yehezkiel pasal 23 sampai pasal yang ke-24. Yang ketiga dari surat Ibrani pasal yang ke-13. Dan yang keempat terambil dari Amsal pasal 29 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tetapi hari ini saya terberkati dari surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama saja. Dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Surat Ibrani 13 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak diketahui surat Ibrani ini ditulis kepada siapa. Sekalipun Roma merupakan kemungkinan yang paling utama. Serta judul surat ini dalam naskah Yunani yang tertua hanyalah kepada orang Ibrani. Sekalipun demikian, isi surat ini menunjukkan bahwa surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yunani. Kalimat "terimalah salam dari saudara-saudara di Italia" itu bisa kita baca di dalam pembacaan kita, yakni dalam pasal Ibrani 13 ayat yang ke-24 pembacaan kita. Penulis surat ini tidak disebutkan dalam judul maupun di sepanjang surat ini. Terlepas dari siapa penulis surat ini, dapat dipastikan bahwa ia menulis dengan pimpinan Roh Kudus dan ia punya wawasan yang luas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, surat Ibrani terutama ditulis kepada orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan serta keputusasaan. Di sini penulis berusaha untuk memperkuat iman mereka kepada Kristus dengan menjelaskan secara rinci tentang keunggulan dan ketegasan pernyataan Allah dan penebusan di dalam Kristus. Penulis menantang para pembacanya untuk yang pertama, penulis menginginkan supaya para pembacanya untuk terus maju menuju kepada kedewasaan rohani. Yang kedua, penulis menginginkan agar para pembacanya tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus hingga sampai pada kesudahannya. Yang ketiga, penulis tidak ingin para pembacanya kembali kepada kehidupan lama atau agar tidak hidup di dalam kedagingan yang pada akhirnya akan meninggalkan kepercayaan kepada Kristus. Dan yang terakhir atau yang keempat, penulis menginginkan para pembacanya agar hidup dalam damai, tabah dalam penderitaan, dan tetap ada dalam kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti dalam pembacaan kita hari ini, seperti tadi sudah dibacakan di dalam ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Hanya 3 suku kata. Sangat mudah untuk dihafalkan. Tidak susah untuk diingat. Tetapi susah dan tidak mudah dilakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam gereja Perjanjian Baru, orang-orang percaya memandang
dan saling menyapa di antara satu sama yang lain sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Persaudaraan Kristen merupakan akibat dari hubungan bersama dengan Bapa dan Putra Tunggalnya. Pada waktu kita mengambil bagian di dalam kasih karunia Kristus, kita semua menjadi anak-anak bersama Dia dan ahli waris bersama dari berkat-berkat Bapa. Seperti dikatakan dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian dikatakan di sana. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Seperti saudara, kita harus memelihara kasih dan persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih dan persaudaraan yang tulus ikhlas. Bukan kasih yang pura-pura. Karena segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik sekalipun akan menjadi tidak baik jika di depannya ditambahkan kata pura-pura. Contoh, memberi hadiah atau kado adalah baik. Namun, jika pura-pura memberi kado, jadinya tidak baik. Hanya pura-pura. Tidak sungguh-sungguh. Kasih yang pura-pura bukanlah kasih. Praktek kasih pengikut Kristus haruslah mengikuti jejak Kristus sendiri. Kristus mengasihi umat-Nya dengan tulus. Kristus mengasihi umat-Nya dengan kasih yang tulus ikhlas. Kita harus mengikuti jejak Kristus sendiri yang mempraktekkan kasih dalam kemurnian dan ketulusan serta kekudusan. Bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan serta kebaikan orang lain juga. Kata pura-pura berarti tidak sungguh-sungguh, yang juga berarti tidak tulus atau bohong. Di dalam surat Yakobus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, di sana dikatakan, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada pepatah dunia yang mengatakan
1000 kali engkau berbuat kebaikan, belum tentu dikenang orang. Tetapi 1 kali engkau berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan dan dikenang orang. Bahkan kebaikanmu pun akan dilupakan. Juga ada kata-kata bijak yang perlu kita renungkan. Besok pasti ada kesempatan. Tetapi kesempatan besok belum tentu kesempatan itu buat kita. Karena itu, lakukanlah hal yang terbaik dan benar hari ini. Karena mungkin kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang terakhir buat kita. Maka dari itu, hargailah waktu yang ada. Dan jangan menunda-nunda melakukan hal yang baik. Dan jadilah berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin membaca sekali lagi untuk mengingatkan kepada kita semua, yakni bacaan hari ini yang merupakan peringatan Tuhan buat kita semua, buat saya secara pribadi, agar kita bisa merenungkannya. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Mencari atau mendapatkan kasih atau persaudaraan bukanlah hal yang gampang. Mendapatkan kasih persaudaraan bukanlah hal yang gampang. Tetapi lebih susah lagi, lebih tidak gampang lagi, ialah memelihara kasih persaudaraan itu sendiri. Maka dari itu, penulis surat ini mengingatkan kepada kita, para pembacanya, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya kita mengingat akan kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang tulus ikhlas buat kita. Kasih yang tulus ikhlas, kasih yang sejati. Di dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia, kita bisa membacanya dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan sebagai ayat terakhir, saya juga akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara dari surat Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Demikian dibacakan. Jadi,
Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membaca surat Yakobus ini, sepertinya sangat mengerikan. Surat yang sangat keras. Jika orang berbuat jahat, sudah pasti itu berdosa. Tetapi dikatakan di dalam surat Yakobus ini, orang yang tidak melakukan hal yang baik berarti tidak melakukan yang jahat. Tetapi ia tidak melakukannya atau melakukan hal yang baik, ia berbuat dosa. Luar biasa. Peringatan keras buat kita semua. Biarlah renungan pada hari ini bisa menjadi perenungan serta berkat maupun peringatan bagi kita semua untuk lebih mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar semakin hari kita semakin hidup di dalam kekudusan dan semakin hari kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk renungan-Mu pada hari ini. Renungan-Mu yang sangat keras, peringatan buat kami semua, agar kami semua bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, melakukan hal yang terbaik, agar kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kehidupan kami sehari-hari bisa menjadi surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, agar nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.